kita untuk ngalusin kayu lah, untuk Oh, kayak ngamplas gitu ya? Ngamplas, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Giring by di channel pastinya. Anyway, ternyata di kapal pesiar itu ada kerjanya seperti itu kah, yang dipanggil carpenter, teman-teman. Ada yang tahu kerjanya seperti apa? Dan berapa gajinya? Saya akan masuk ke dalam dan bertanya-tanya dengan narasumbernya langsung. Seperti apa sih kerja posisi carpenter di kapal pesiar ya? Dan berapa gajinya? Bagaimana cara melamarnya, teman-teman? So, let's go. Carpenter workshop. Saya akan menanyakan masnya ini dari Indonesia tentang kerja pada posisi carpenter. Bisa dijelaskan, Mas, tugasnya sebagai carpenter itu apa, Mas? Aku Wirawan. Ya. Gini. Carpenter di kapal itu kita maintain 90% dari interior kapal, basically seperti itu. Jadi kayak lantai, furniture dalam kapal, atapnya juga, ceilingnya juga kita sebut, atau dinding kalau kita sebut bulkhead kalau kita di sini. Oke. Here. Here. Where you go? You want to present there? Jalan boy. Hah? Jalan. Oke. Oke. Jadi basically pagi-pagi kita berempat satu tim. Kita berempat, dua Filipino, satu Saint Vincent, dan saya sendiri sebagai kepalanya. Jadi saya pagi-pagi bagi paling tidak kita bagi tiga, satu di passenger area, satu di public, satu di lantai di tehel. Oke. Untuk kerjanya, Mas, pada posisi carpenter dengan asisten tuh ada perbedaan apa sama semua, Mas? Kalau kita posisi tentu kita beda. Kalau asisten saya itu kerjanya maintenance, basically dia maintenance ya. Kalau carpenter kita main di project sama fabrikasi. Oke. Kayak model bikin shelf, bikin kita renew lantai, yang kerja sama renew lantai, terus habis itu kita modelnya kalau kita carpenter kita bikin barang baru, furniture barang baru, lantai baru, semuanya begitu. Oke. Untuk bocoran yang di rumah nih supaya tahu ya, untuk posisi gaji asisten carpenter sama carpenter tuh kira-kira berapa, Mas? Kalau range assistant itu kan beda-beda company. Kalau di company saya ini, company-nya mainnya dia digaji 800, tapi itu pokoknya doang 800 US, tapi mereka terima per bulannya standarnya 1.600 ya. 1.600. Kalau di carpenter starting salary starting basic saya 1.200 sampai ke, tapi kita terima per bulannya 2.200 startingnya. Jadi seperti itu ya. Untuk cara melamarnya pada posisi Anda, Mas, mungkin supaya yang melihat video ini tahu bagaimana sih tipsnya supaya bisa keterima pada posisi carpenter gitu. Nah, itu kayak modelnya kalau posisi carpenter ya, posisi asisten lah kita Iya, iya. Selama ini aku belum pernah ketemu partner Indonesia. Jadi aku sering-sering kalau orang nanya gimana caranya. Jadi gini, kalian sebetulnya skill carpenter sebetulnya jadi tukang kayu kayak mikir kalian bikin furniture kayak di Jepara yang main ukiran, yang itu sebetulnya jangan bikin itu. Kalian penting bahasa kalian nomor satu. Bahasa Inggris ya, Mas? Bahasa Inggris nomor satu, karena Okay. kita memang langsung konsen ketemu tamu. Tapi ya nggak perlu bagus-bagus banget. Habis itu yang kedua adalah kalian paling enggak punya sertifikat, bukan sertifikat ya, pengalaman kerja di pabrik deh, pabrik kayu atau
mebel furniture, kalian bikin pengalaman aja, habis itu ya kirim aja langsung ke agent. Seperti itu ya. Seperti itu enaknya, seperti itu. Jadi kalian jangan takut kalau kita tukang kayu di kapal, kalau kita kehidupan teknisi di kapal lebih bagus, lebih enak, lebih santai daripada kita kerja di hotel. Lebih santai ya. Oke. Bisa mungkin Mas bisa dijelaskan mungkin mesin satu-satu mesinnya ini ya. Ini buat apa gitu mungkin ya? Mesin basically sama kayak di rumah. Oke. Di Indonesia. Kalau ini sebutannya ini meter saw atau angular saw atau apapun, kalau kita sebutannya meter saw. Nah, kalau yang ditutupin triplek ini karena kita tempat tidak kecil, table saw saya pakai untuk working table. Kita nggak bisa karena tempat kecil aja pakai working table. Jadi selama aku kerja di sini, karena aku bikin seperti ini, bikin shelf, kotor, bikin shelf itu selalu aku tutupin karena aku nggak punya tempat untuk apa namanya, untuk assemble. Jadi setelah aku potong, aku assemble lah dia. Mesin termasuk di sini lengkap, ada tuh standing drill lengkap. Habis itu ada benzo, ada sander, dan ya ini buat apa ini Mas? ini Buat motong gitu? ini banso. Ini sebutannya kita banso untuk gergaji, salah satu gergaji juga. Gergaji. Ini biasanya untuk kita main lengkung. Oh gitu ya. Untuk main lengkung dia sama persis kayak di rumah. Jadi kalau teman-teman mau ngelamar, jangan takut untuk jadi tukang kayu. Asal kalian tahu motong lurus, square, 90 derajat. Coba deh lamar tukang kayu biar aku ada teman. Oh siap. Nih biar ada teman Masnya bagi yang di rumah ya. Jangan takut untuk melamar ini. Soalnya pangsa pasar untuk jadi tukang kayu sebetulnya banyak sekali, sama kayak tukang listrik, tukang las, tukang bubut. Itu kalau kita di sini kita paling enggak tukang bubut sama tukang las aja sama tukang kayu levelnya sama. Jadi mereka starting salary 23, 24. Oke. Jadi fokusnya carpenter ini Mas, intinya pada kayu ya. Untuk tehel itu tidak kita memiliki, umpamanya tidak memiliki skill memasang tehel itu tidak apa-apa Mas bagi pemula. Tidak ada masalah. Itulah ya, orang berperan besar dulu. Soalnya basically saya tehel di sini kita cara masangnya akan berbeda jauh sama di rumah. Kalau kalian modelnya, kalau di sini kita pakai sistem modern semua. Jadi cepat dan kita mainnya bersih, kita cepat dan gampang sekali karena kita sudah semua pakai sistem modern. Kita pakai spacer tehel, semen kita udah sistem self leveling, kita sudah tidak modelnya tidak kayak di rumah yang harus kotor, enggak, kita mainnya semua harus bersih. Jadi lebih instan ya Mas, lebih cepat ya. Lebih instan. Jadi kalian jangan takut. Jadi kalau modelnya kita masang tehel pun nggak susah banget, gampang, nggak kayak di rumah, kayak ngeliat tukang kalian di rumah deh. Untuk ininya Mas, untuk dokumen ini, ngomong-ngomong dokumen yang dibutuhkan untuk posisi carpenter itu apa Mas? Oke. Untuk dokumen ya, itu sebetulnya beda, per perusahaan beda-beda. Oke. Tapi kalau di sini itu kita cuma dibutuhkan adalah BST, CCM, sama FF. Itu pun kalau nggak salah. Dan kalau BST pun sebetulnya itu BST itu harus di Indonesia karena kita berpasangan sama Simenbook. Jadi kita harus bikin di Indonesia. Kalau AFF sama CCM itu kita bisa bikin di kapal. Di kapal ya. Jadi gratis, seenaknya. Nah, itu ya. Di perusahaan ini. Kalau di perusahaan lain kita harus bayar. Kita harus bayar dan kita mengatakannya setiap perusahaan mempunyai specification berbeda untuk surat-surat. Tapi itu paling ada 4 atau 5 specification: BSC, CCM, SCRB, AFF, sama paspor, sama Simenbook. That's it, finish. Itu. Jadi bagi yang nonton video ini, informasi dari Masnya ini, jangan takut, dan juga surat-suratnya juga gampang teman-teman bagi yang mau melamar pada posisi carpenter. Dan jangan salah juga, gajinya dibandingkan kerja di Indonesia mungkin
kalian akan lebih makmur hidupnya lah, lebih berkecukupan seperti itu. Mas mungkin bisa lebih dijelasin satu-satu mesinnya biar tahu yang nonton ini videonya. Kan ini sama ini buat apa yang ini Mas? Ini yang ini nih. Ini saya nggak tahu ya apa buat apa ini. Ini sander. Jadi basically kita untuk ngalusin kayu lah, untuk kayak ngamplas gitu ya. Amplas, bahasa Indonesia amplas lah. Tapi kalau aku biasanya kita mainin, aku biasanya pakai sander. Oke. Terus semua alat-alat kita sudah. Kalau yang ini motong juga berarti ini yang ini Mas? Ya, ini meter saw, ini contohnya motong. Jadi ini meter saw fungsinya untuk motong angle. Untuk motong angle 90 derajat. Ini kalau nggak itu kan yang motong 45 derajat, kita potong aja ke 45. Mantap. Kalian akan dapatkan sudut 40 derajat benar dengan meter saw. Maka itu alat ini akhirnya harus punya. Jadi lebih cepat ya pemotongannya langsung gitu ya Mas? Lebih cepat dan lebih akurasi sebetulnya. Oke. Dan untuk power tools kita banyak. Jadi kita sudah hampir tidak pakai manual lagi. Ini power tools saya yang berantakan. Ada grinder portable, ada repeater portable. Ini seperti ini. Jadi kita semua sudah tidak pada pakai namanya manual. Oke. Seperti ini ruangannya teman-teman ya. Itu. Dan itu salah satu asisten itu selesai kerja, mereka nulis, mereka nutup, isu truk, tentang sistem isu truk. Jadi selesai kerja mereka laporan ke komputer sistem, sistem melakukan ini aku udah kerjain, selesai, aku udah tutup. Jadi itu. Jadi gue tidak mau ke kertas lagi. Jadi itu lebih hemat bagi biaya dan lebih cepat kerja kita untuk melakukannya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi kalian yang suka video ini untuk share, like, comment, and subscribe this video. Terima kasih untuk teman saya Muhammad Irawan dari Indonesia. Oh, maju. Thank you. Bye bye. Bye bye.